hanya karena trah kemudian diganti gitu loh. Kan sebenarnya masyarakat artinya tidak memilih dia gitu loh. Tapi kemudian dipaksakan karena kekuasaan trah keluarga dimasukkan. Itu yang justru itu yang semestinya sama Mas Guntur itu dipermasalahkan gitu loh. Ya nggak berani lah. Ini adalah titik untuk menguji kekuatan Pak Jokowi. Jadi ketika Pak Jokowi mengatakan mati-matian akan mendukung PSI untuk lolos ya ke Senayan, ini menunjukkan bahwa kapasitas Pak Jokowi akan diuji. Masihkah Pak Jokowi sama yang punya popularitas luar biasa, punya power, punya karisma luar biasa, bisa menggenjot PSI ke depan? Alasan utama kenapa Guntur Romli itu sampai berkata-kata sekasar itu, sekeras itu, adalah karena justru dia yang takut. Kalau Jokowi sampai turun tangan lagi, maka itu akan menjadi sebuah kekuatan besar buat PSI. Oke, penonton Cokro TV, ketemu lagi dengan kami dalam program Bocor Kasar bersama saya Kajito Elgiani, ditemani dengan Bang Ade Armando, juga Mas Warsaya Tarsono alias MWT. Siap. Kali ini kita akan ngobrolin soal Pak Jokowi, Bang. Udah lama kita nggak ngomong Pak Jokowinya. Bahkan bukan hanya ngomong Pak Jokowi yang lama, nggak ngomong juga. Ngomong juga. Waduh, ini bocorin. Bocorin dapur ini. Nonton kenapa mau bangkrut? Oke, jadi belum lama ini Pak Jokowi hadir di acara Rakernas PSI dan beliau berpidato dengan berapi-api. Ada kata saya akan bekerja mati-matian, habis-habisan untuk PSI. Nah itu sebenarnya sih ya normal sih ya, artinya sebagai penyemangat karena PSI kan sebelumnya belum berhasil lolos, jadi mumpung ada waktu digenjot kan gitu tujuannya. Tapi respon politis itu bermacam-macam, Bang. Ada yang keras, ada yang normatif, ada yang lunak gitu. Nah ini ada yang cukup keras ya. Salah satunya itu Guntur Romli, politisi PDIP, jubir PDIP. Kalau nggak salah ada dua pernyataan. Yang pertama soal glowingnya itu ya, kalau nggak salah ya. Ngomong nggak soal itu? Nggak tahu saya. Nggak tahu ya. Kayaknya nggak ada. Nggak ada. Tadi ada yang ngomong sih. Soal mungkin glowing di Twitter atau apa? Bukan di media. Tentang katanya Pak dia Jokowi. memang kayaknya beberapa kali bicara ya. Ya. Ada yang nanya, terus komentar-komentarnya tersebar di berbagai media. Mungkin salah satunya glowing. Yang agak keras itu glowing sebenarnya. Tapi kita nggak ngomong itu karena itu kan terlalu ini ya. Apa dia bilang apa soal glowing? Iya, Pak Jokowi glowing apa mungkin karena kan memang punya penyakit kulit kan Pak Jokowi mungkin seperti meledek gitu loh. Kondisi fisik. Gitu. Sampai begitu ya. Makanya kan nggak apa-apa kita sebut aja, kenapa Anda jadi takut? Nah, kalau saya karena memang belum nemu beritanya. Oke. Yang kedua nih yang pasti yang menyebar di mana-mana yaitu soal pernyataannya yang menyebut bahwa Pak Jokowi ini sampai pada titik terendah. Ya. Seorang mantan presiden 2 periode tiba-tiba menjadi apa ya? Seorang apa itu? Apa namanya itu yang berpolitik untuk anaknya, untuk keluarganya. Nah, mempromosikan gitu partai yang dikomandoi oleh anaknya. Karena anak Pak Jokowi yaitu Mas Kaisang Pangarep kan ketua umum PSI. Nah, ini menurut Bang Ade, Pak Jokowi sebenarnya kan normatif ya, tapi kenapa sampai ada pernyataan yang begitu intimidatif atau bermusuhan adanya? Kenapa, Bang Ade? Karena itu Guntur Romli. Jadi gini, saya adalah orang PSI. Betul. Saya akan mengatakan bahwa saya tidak setuju kalau dikatakan itu ucapan yang biasa-biasa saja dari Pak Jokowi. Oh gitu ya? Enggak. Pertama-tama ini, gini ya, kita harus ingat. Pak Jokowi selama ini tidak pernah menyatakan diri masuk PSI. Kan sempat disebut-sebut dia akan menjadi ketua PSI. Ya. Beberapa saat yang lalu sebelumnya, ketika pemilihan. Tapi kan ternyata memang kemudian itu harapan yang berlebihan dari PSI. Dari teman-teman PSI nih. Oh enggak. Apakah dia menjadi ketua Dewan Pembina? Dewan Pembina tuh kayak sebuah organ dalam struktur PSI yang paling tinggi. Yang
antara lain membina ketua gitu ya, Mengawasi gitu ya. mengawasi, memberi masukan. Semula orang berpikir dia akan ada di sana, ternyata juga tidak. Ya, ya. Dan sebetulnya masih ada pertanyaan besar, benarkah kalau begitu Pak Jokowi akan masuk PSI? Nah, ini kan adalah sebuah rakernas pertama nih, ya, setelah Mas Kaisang menjadi ketua umumnya PSI. Ya. Jadi orang tuh sudah begitu banyak membicarakan, nanti ada Pak Jokowi loh hadir di acara tersebut. Sebagai apa? Itu pertanyaan besarnya. Betul. Ya, udah masuk nggak sih dia? Udah punya KTA nggak sih dia gitu? Sekarang saya ingin katakan bahwa beliau tidak punya KTA PSI. Jadi belum menjadi anggota PSI. Tapi tetap walaupun dia bukan anggota PSI atau tidak memiliki KTA PSI, tetap dia dianggap sebagai orang istimewa kan? Ya. Nah, kalau dia sekarang hadir, apakah sebagai bapaknya Kaisang? Enggak dong. Nah, jadi sebagai apa? Apakah sebagai tamu undangan datang ke sana untuk bicara di PSI? Nah, itu yang jadi pertanyaan besar. Nah, tiba-tiba datanglah dia. Dan jangan lupa, ketika Pak Jokowi akan ke Makassar, sudah ada demo di Makassar. Demo ke? Menolak kehadiran Pak Jokowi. Tentu saja bukan dari orang-orang Jokowi. Ya, bukan dari orang-orang PSI. Tapi dari orang-orang yang seperti biasa kan. Untuk yang bikin rusuh gitu kan. Kelompok-kelompok yang saya duga sih mungkin orang-orang bayaran kan. Karena apa hubungannya coba Pak Jokowi bukan lagi siapa-siapa kan, dia tidak jadi pejabat lagi. Dia datang ke Makassar untuk hadir di acara PSI. Kok orang-orang ini marah? Ya, orang-orang ini marah atas dasar apa? Ya, tapi ya sudahlah, ini kan memang di Indonesia terlalu banyak orang-orang bayaran semacam itu. Kalau itu betul orang bayaran ya. Karena saya nggak ngerti kalau dia bukan orang bayaran, dia tuh siapa ya? Kepentingannya apa dia menolak Pak Jokowi? Itulah pertanyaan besarnya. Dia bukan tokoh pemerintah gitu ya, kepala negara kayak apa, menteri apa kayak gitu kan. Menteri bukan, gubernur bukan, wakil presiden bukan. Dia datang ke Makassar untuk hadir di acara PSI atas undangan PSI. Kok ditolak? Nah, iya makanya. Kecuali itu orang-orang PSI misalnya. Sayap anti Jokowi PSI nggak ada itu. Nah, jadi sudah ada keramaian sebelumnya nih, Mas Kajito, Mas Warsa. Sebelum akhirnya dia muncul. Nah, pidato dia memang tidak menunjukkan, bukan bukti bahwa dia sudah jadi apa di PSI. Tapi kan kalimatnya kan luar biasa menurut saya ya. Saya akan kerja mati-matian buat PSI. Itu sebuah pernyataan seperti kebulatan tekad lah oleh Pak Jokowi bahwa saya betul-betul akan memperjuangkan PSI untuk apa? Untuk bisa lolos sampai ke legislatif. Ya, artinya 2029 nih. Betul. Ini masih 2026. Jadi kemunculan Pak Jokowi dan berpidato bersemangat itu pasti luar biasa. Orang PS itu riuh rendah menyambut pernyataan Pak Jokowi. Jadi betul-betul itu dianggap sebagai alhamdulillah akhirnya Pak Jokowi betul-betul akan berada bersama kita untuk berjuang nih. Tapi kok nggak masuk ke internal, Bang? Apa itu? Pak Jokowi kan mau bekerja habis-habisan. Pengurus lah. Tapi kok nggak ada di internal, di jajaran pengurus. Coba kita tanya ke Pak Jokowi. Ya, Anda jangan tanya ke saya dong. Iya. Nanti katanya belum punya KTA gitu. Ya saya ini siapa? Kan saya nggak bisa jawab gitu ya. Kenapa? Oke. Mungkin kurang menarik. Padahal gajah itu kan pilihannya Pak Jokowi. Betul. Ya. Tapi saya rasa ya ini kehebatan Pak Jokowi itu kayak dia bermain-main dengan pikiran orang, dengan emosi orang. Buktinya Mas Kajito yang pintar ini merasa harus bertanya pada saya di depan publik. Kenapa dia tidak masuk PSI? Saya sih akan menjawab belum aja. Oh, belum ya. Nggak, tapi kalaupun saya yakin sih akan masuk ya. Tapi kalaupun belum masuk, pernyataan itu sudah cukup tegas ada di mana nih Pak Jokowi. Karena kemarin-kemarin itu sudah sempat tersiar kabar atau tersiar dugaan mungkin dia akan masuk ke Golkar gitu ya. Sebuah sebelumnya, partai. Iya kan? Sebelumnya. Partai besar, partai sudah mapan. Tinggal kalau Pak Jokowi masuk di sana, pasti dia diberi posisi kehormatan tertentu.
bla 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 bla, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah sekarang Pak Jokowi hadir di PSI, dan ini merupakan pernyataan yang sangat tegas kepada siapapun yang ada di Indonesia bahwa Pak Jokowi berada di PSI. Itu yang rupanya menimbulkan reaksi sangat keras dari Guntur Romli sebagai juru bicara PDIP. Oke Bang Ade. Sebelumnya kan memang Mas Kaisang sudah menyatakan sebenarnya Pak Jokowi itu menunggu restrukturisasi apa ya istilahnya, reformasi apa ya dalam tubuh PSI itu. Ya, restrukturisasi di internal PSI kalau sudah mateng jalan Pak Jokowi katanya akan masuk. Itu Mas Kaisang yang ngomong ya, bukan saya. Artinya seperti kata Bang Ade memang itu hanya soal waktu lah. Yang penting kan dalam hati Pak Jokowi itu memang sudah akan mati-mati. Kalau sebelumnya kan memang sudah bilang ya, cuman nggak sesemangat hari ini. Nah, bukan hari ini sih. Kemarin tanggal 31. Nah, Mas Warsa. Kak Warsa mau bilang apa? Mas Warsa, Pak Jokowi kan meskipun belum pegang kata atau belum masuk ke jajaran struktur, tapi sudah ingin bekerja habis-habisan, mati-matian untuk PSI. Ada yang ngomong nggak etis katanya. Menurut Mas Warsa gimana? Kenapa nggak etis kata orang ini? Itu orang mana yang orang yang sama? Jadi hari ini kita hanya akan bicara tentang Guntur Romli. Oh ya udah ya. Oke. Coba. Ya sebenarnya kan itu hak siapa saja kan untuk misalkan mendukung satu partai tertentu, gitu kan. Dan selama ini kan kita juga bukan nggak tahu berbagai berapa waktu yang lalu bahkan Pak Jokowi seperti yang dikatakan oleh Bang Ade bahwa dia akan menjadi salah satu kandidat ketua umum PSI sebelumnya. Artinya kan itu melihat bahwa itulah adalah bentuk kedekatan Pak Jokowi dengan PSI. Ya mungkin memang yang saya tahu memang kan ketika Pak Jokowi masih berkuasa ya saat itu kan memang PSI juga mensupport penuh Pak Jokowi gitu. Bahkan seingat saya sempat mempopulerkan istilah Jokowinomik atau apalah gitu. Oh iya. Ya. Jokowinomics. Ya. Jadi artinya kan support PSI terhadap Pak Jokowi saat itu tuh besar. Nah, saya lumrah yang kemudian bahkan kan ketika ketika zaman kampanye itu sendiri kan Pak Jokowi tidak keberatan ketika disebut bahwa PSI partainya Pak Jokowi gitu di berbagai spanduknya PSI gitu. Terus kemudian ya apalagi kan sebenarnya ada pernyataan bahwa seperti yang disampaikan oleh Mas Jito tadi bahwa Pak Jokowi itu akan nanti ketika PSI sudah artinya restrukturisasi sudah selesai dia akan masuk gitu ya. Nah itu mencerminkan memang kedekatan gitu. Tidak ada yaitu tinggal mungkin selangkah aja bahwa kemudian belum punya kartu atau apa kita juga belum tahu sih sebenarnya. Emang nih masalah kartu nggak penting itu. Iya. Nggak bercanda. Ya, jadi justru aneh sih sebenarnya ketika dia melihat hubungan keluarga kan karena hubungan keluarga kemudian kau memperjuangkan keluarga kan sebenarnya hal yang lumrah saja. Ketika sekarang banyak beberapa partai juga kan kayak inilah Demokrat. Ketua umumnya anaknya AHY, Dewan Pembinanya kan sebelumnya juga Pak saya nggak tahu yang sekarang PSBY sekarang juga masih lah gitu. Dan dia kan dia selalu juga menjadi garda terdepan untuk melawan nasir dari luar lah. Itu kenapa itu hal-hal seperti itu kan lumrah PDIP saja dong gitu. disebut. Ini belum disebut. Itu juga PDIP juga. Gak berani gitu nyebut loh. dia, Bang. Ya, gongnya gitu. PDIP juga kan gitu anak bahkan kan kalau mereka udah keluarga bahkan kerabatnya atau mungkin keponakannya Megawati yang tidak masuk DPR diusahakan untuk masuk DPR dengan menyingkirkan partai kader lain yang ini ada yang satu cewek juga kader lain yang sudah masuk gitu loh. Ya itu kan
siapa Tommy Soekarno apa siapa tuh? Ya Tommy ya. Iya. Tommy. Kalau Cucunya nggak tahu Romi apa Tommy saya Romi Soekarno. Iya. Artinya kan kalau lihat justru itu sudah masuk dalam ranah-ranah istilahnya apa ya? Udah ranah kekuasaan yang sudah formal gitu loh. Artinya kan DPR itu ini kan udah istilahnya legislatif yang itu, tapi dipengaruhi oleh pengaruh keluarga gitu loh. Dan itu boleh nggak menurut Mas Farsa? Ya etisnya enggak lah. Oh, kenapa nggak etis? Kenapa nggak etis? Etis lah. Kan demokratis itu. Enggak, maksudnya ketika yang menyingkirkan kader yang sudah jadi. Iya. Sudah jadi loh gitu loh. Kalau itu kita setuju. Iya, itu enggak etis lah. Orang kan suara itu dia peroleh berdasarkan calon yang jadi berdasarkan perjuangan dia gitu modal, loh. Tenaga pikiran, dan sebagainya. uang. Hanya karena kemudian diganti gitu loh. Kan sebenarnya masyarakat artinya tidak memilih dia gitu loh. Tapi kemudian dipaksakan karena kekuasaan keluarga dimasukkan. Itu yang semestinya sama Mas Guntur itu dipermasalahkan gitu loh. Ya nggak berani lah. Lo kenapa nggak berani? Guntur itu pemberani. Oh gitu. Ya kita tunggu berarti. Belum berarti Bang. Tapi kasusnya udah selesai. Oke lanjut. Nggak, itu beberapa kasus semacam itu terjadi di PDIP. Walaupun bukan keluarga ya. Iya. Sorry. Ya jadi itulah buat saya nggak pada tempatnya lah. Kemudian dan seperti yang saya lihat juga kan sebenarnya kader-kader PDIP juga yang lain tidak mempermasalahkan. Walaupun banyak ya sebenarnya kan orang-orang PDIP semenjak Pak Jokowi tidak mendukung Ganjar itu sangat ya mengekspresikan kebencian sama Pak Jokowi ya. Gitu disebut pengkhianat dan sebagainya. Bahkan kan sebelumnya si Deddy Sitorus ngomong bahwa PDIP minta maaf karena menghadirkan Jokowi ke dalam politik Indonesia gitu. Itu, dia minta maaf. Ya, dia ngomongnya kayak enggak itu. Waktu itu dia sampaikan kalau nggak salah PDIP harus sehabis memecat Pak Jokowi sama Gibran dari PDIP. Dia minta maaf. Ya memang saya tuh jiwa besar Deddy Sitorus. Ya jiwa memang besar ke siapa Bang? Ya saya juga heran ya kenapa orang-orang ini melihat dengan sudut pandang yang sinis gitu loh. Padahal kan bisa saja seperti Adi Prayitno. Adi Prayitno itu memang bukan berarti memuji ya, tapi dia mengatakan bahwa ini adalah titik untuk menguji kekuatan Pak Jokowi. Jadi ketika Pak Jokowi mengatakan mati-matian akan mendukung PSI untuk lolos ya ke Senayan, ini menunjukkan bahwa kapasitas Pak Jokowi akan diuji. Masihkah Pak Jokowi sama yang punya popularitas luar biasa, punya power, punya karisma luar biasa, bisa menggenjot PSI ke depan? Nah, menurut Bang Adi gimana pernyataan Mas Adi ini? Iya, saya rasa Adi adalah salah seorang kita sebut analis politik lah ya. Analis ya. Yang cukup objektif. Ya. Artinya itu kan sebuah pernyataan yang sangat tidak berpihak pada siapapun. Dia mau bilang bahwa kalau Pak Jokowi sampai ini keputusan yang sangat berani dari Pak Jokowi karena kalau dia sampai akhirnya tidak berhasil menaikkan suara PSI, suara Pak Jokowi hancur. Yang harum sejauh ini kan ketika dia tuh masih 83% orang masih menyukainya atau gitu. Masih populer lah ya. Populer ya. Ini bisa hancur kalau ternyata dia tidak berhasil menaikkan suara PSI. Ini adalah langkah yang bukan main-main jadi. Apalagi dengan berteriak keras, saya akan perjuangkan mati-matian PSI. Saya akan turun ke provinsi, turun ke kabupaten, saya akan turun ke kota. Itu kata Pak Jokowi di pidato itu. Ya. Yang saya harapkan ya ini akan bisa menjadi alat picu bagi pemicu ya buat teman-teman PSI untuk bergerak secara sangat serius. Menurut Bang Ade ini akan berdampak nggak ke PSI? Lolos nggak kira-kira gitulah omongan? Ya lolos lah. Nah, Anda tuh nanya sama orang PSI. Tanda-tandanya, apakah harus ada tanda-tandanya, Bang?
Ya, dengan adanya Pak Jokowi, dengan syarat ini terus dipertahankan bahwa PSI betul-betul menggunakan atau bukan menggunakan, menjadikan Pak Jokowi sebagai reference, sebagai bukan tolak ukur, panduan. Ya itu kalau bahasa di proyeknya Rohnya PSI harus Pak Jokowi. Iya. Ya. Apa yang diperjuangkan Pak Jokowi selama ini, ya perjuangkan juga lah oleh PSI. Pak Jokowi orang yang bersih, berintegritas, tidak menolak sama sekali korupsi gitu ya, menentang sama sekali korupsi. Ya Jokowi harus menjadi panutan, dan karena itu PSI harus menjadi partai yang terlihat bersih, tidak menggunakan money politics misalnya, yang lurus, kan seperti itu. Kalau itu berhasil dibangun bahwa Jokowi itu adalah PSI, PSI adalah Jokowi, saya yakin akan naik suaranya PSI. Tapi ini kan masih ada 3 tahun nih. Betul. Maka kita butuh waktu 3 tahun untuk membuktikan bahwa PSI benar-benar adalah partai yang menjaga, disemangati oleh rohnya Jokowi tadi. Ya kan? Jadi kalau itu dilakukan, saya yakin PSI akan naik suaranya, walaupun barangkali nggak sampai bisa menyaingi PDIP ya, kecuali PDIP-nya anjlok. Kalau PDIP-nya anjlok, PSI kan bisa naik ya. Nah itu barangkali angkanya bisa berseteru di situ. Tapi kalau saya mengamati Bang ya dari luar ya, karena saya bukan anggota PSI, nggak punya KTA juga. Saya mengamati dengan masuknya beberapa. Kenapa Anda nggak masuk PSI? Saya kan nggak diundang. Yang lain juga nggak ada yang diundang. Nggak ada diundang ya. Masuk diajak. Ya datang aja, saya ajak nih Anda. Yuk masuk PSI. Oh siap. Saya melihat ini kan kayak tondo-tondo kalau orang Jawa bilang kan, itu kelihatan banget ininya apanya. Ini penonton jangan sangka kita lagi promosi PSI. Enggak. Jadi kan ini Cokro nih. Iya. Beberapa nama kan udah masuk, nama-nama yang lumayan beken lah, yang punya popularitas di daerahnya. Dan orang-orang ini juga kelihatannya sangat loyal ke Jokowi gitu. Dulu kenapa PSI nggak lolos walaupun sudah mengatasnamakan Jokowi ya? Karena waktu itu Jokowi masih bercabang ke banyak partai, terutama Golkar. Jadi Golkar itu kalau kita lihat bisa menang banyak, itu faktornya sebenarnya Jokowi gitu. Jokowi mendongkrak suara Golkar sehingga membuat suara yang didapatkan paling gede kalau nggak salah ya. Paling besar ya waktu itu. Nah itu faktornya salah satunya Jokowi, meskipun memang mesin Golkar juga solid ya. Nah kenapa hal ini berbeda sekarang? Karena saat ini Jokowi fokusnya ke PSI kan gitu. Itu ditunjukkan dengan beberapa nama yang sudah masuk ya, yang dulunya juga orang Jokowi dan sekarang merapat ke PSI, menunjukkan bahwa ini memang nggak main-main gitu loh. Ini memang akan fokus dan solid ke sana. Nah, Mas Farsa terkait dengan pernyataan Pak Jokowi. Nggak, Anda bilang Anda punya pendapat apa? Loh, tadi saya mengatakan bahwa ini akan lolos. Kira-kira begitulah. Itu harus tegas dong. Ini akan lolos karena bukan hanya faktor Jokowi. Bukan hanya faktor tapi Jokowi. ada faktor Mat Ali, ada Mase siapa itu? Ya Mase yang baru aja masuk. Ya itu. Ini orang-orang Nasdem. Iya. Itu orang-orang yang sangat kuat di Sulawesi Selatan. Betul. Misalnya. Ada yang dari Sumatera Barat. Ada yang dari Sumatera Barat. Ada ya macam-macam lah faktornya. Banyak. Jadi Jokowi plus. Nah, orang-orang yang plus ini pada dasarnya adalah orang-orang yang merefer kepada Pak Jokowi. Betul. Jadi Anda percaya lolos nih ya? Saya yakin lolos ini. Jadi kalau ada threshold pasti lewat threshold. Lewat. Tapi kan tahun depan emang nggak ada juga kan? Ada. Masih ada? Ya angkanya kita nggak tahu berapa. Oh tetap ada tapi kecil. Nggak 4% berarti ya? Mungkin. Saya nggak tahu persis. Tapi dari yang saya dengar-dengar belum pernah ada keputusan yang menyatakan tidak akan ada lagi batas minimal. Tapi saya mungkin salah ya. Iya. Soalnya saya udah dipelototin. Lo yang gue dengar gitu kan. Kalaupun ada kalau nggak kecil. salah kan kemarin yang MK memutuskan untuk tidak ada threshold itu kan presidensial. Presidensial ya. Iya, kalau nggak salah presidensial sebenarnya. Apakah parlemen juga? Kita nggak tahu. Iya. Jadi kita anggap saja mungkin akan ada penurunan, mungkin nggak ada. Tapi saya duga sih tetap ada, tapi tidak akan setinggi 4%. Iya. Oke, sekarang giliran Mas Farsa.
Tadi kan sudah. Ini kan nggak jadi dari tadi. Nggak, pertanyaan menurut Anda lolos nggak? Nggak, kalau itu udah dijawab 2 orang. Masa 3-3-nya ini kompak banget. Itu nggak enak loh, Bang. Tadi kan Pak Jokowi sudah all out ya, habis-habisan, mati-matian berjuang untuk PSI. Nah itu ada yang nyeletuk ya, netizen atau pengamat politik lah. Itu sinyal politik putus asa katanya, atau panik. Yang mana? Pak Jokowi mengatakan mati-matian, habis-habisan tadi. Itu kata tandanya Pak Jokowi itu panik untuk mendorong PSI. Menurut Suarsa gimana? Ini yang ngomong siapa nih? Ini nggak jelas ini yang ngomong siapa, tapi Ya, jangan dirangkuman. disebut kok kalau Anda nggak yakin, Iya. jangan. Tapi masa sih analis politik begitu gitu loh? Iya, iya. Gimana Mas Farsa? Netizen lah nih, netizen. Paniknya siapa yang panik? Pak Jokowinya panik. Oh, Pak Jokowinya panik. Yang nggak tahu indikasinya paniknya itu apa maksudnya. Karena dia ngomong habis-habisan. Habis-habisan ya, namanya itu Enggak, kan. jadi mungkin maksud dia adalah Pak Jokowi kelihatannya nggak yakin nih. Nah, Gitu ya? Kayak gitu. Kayak gitu Pak ya. Jokowi kelihatannya PSI nggak yakin akan Akan lolos. bisa lolos. Makanya dia Saya harus mati-matian nih. Mati-matian. Iya. Gitu. Oke. Nah, gimana Mas Farsa? ya sebenarnya pernyataan orang itu pernyataan yang mengada-ngada gitu. Namanya sebuah tekad itu kan harus diekspresikan dengan semangat yang luar biasa, apalagi dalam konteks itu memberikan semangat kepada kepada kader-kader PSI gitu loh. Ini ibarat Tuhan kan selalu berkata ketika hambaku menghampiriku dengan berjalan, maka aku akan menghampiri hambaku Ini dengan hadis berlari. qudsi. Oh, hadis ini. Hadis ini hadis Ya, qudsi. itu kan artinya itu mencerminkan Kalau hamba bahwa berjalan maka aku akan Berlari. Oh. Kalau hambaku Berlari? enggak melangkah dengan sejengkal, maka aku melangkah dengan sehasta. Oh. Ya artinya kan sebenarnya ini ingin menunjukkan sebuah niat yang besar gitu loh, niat yang besar atau kecintaan yang besar terhadap, kalau Tuhan terhadap hambanya, kalau Jokowi terhadap PSI gitu. Menurut saya Pinggir jurang ekspresi ini. seperti itu tuh ya lumrah saja Lumrah gitu loh. sekali. Gitu. Nggak ada panik atau apa panik gitu. katanya. Ya Jadi artinya kan kalau gitu kita akan berjuang mati-matian. Panik. Panik. Saya serius ini. Panik. Panik. masa Tuhan mengatakan akan berlari ke hambaku, panik. Gitu. Itu. Kan enggak. Takut nggak nyampe. Takut nyampe. Iya. Ya artinya ya itu saya sih itu sebagai sebuah bentuk ekspresi kecintaan, semangat yang besar memang ingin diwujudkan. Ya karena memang ya itu seperti yang saya katakan tadi, bahwa mungkin Pak Jokowi ngerasa juga bahwa support PSI selama dia berkuasa itu besar gitu. Dia tanda petik mungkin ingin artinya ini jasa lah gitu. Berjasa. Iya, membalas jasa gitu. Membalas jasa kepada PSI Teman-teman PSI yang sebelumnya support ke dia ketika Pak Jokowi berkuasa. Udah kecil tapi terus menerus, gitu. bahkan ketika Pak Jokowi dukung Prabowo, dia juga ikut dukung Prabowo kan. Dia dipecat sama PDIP tetap berada di belakang Pak Jokowi ya. Iya. Bahkan kan merestui Kaisang untuk jadi ketua umum PSI. Itu yang juga, minta gitu. PSI ya? Waktu Kaisang diminta jadi ketua umum itu. Iya. Bukan Kaisang yang ngelamar jangan itu ke enggak? sana dong nanya. Dia bukan orang PSI. Dia orang independen. Yang saya tahu Iya. begitu. Oh iya. Gitu. Iya, itu karena PSI merasa bahwa ya memang harus secara tegas kita menyatakan dukungan terhadap Pak Jokowi. Apa bentuk restu dari Pak Jokowi yang terbesar? Kan nggak mungkin Pak Jokowi jadi ketua PSI kan? Iya. Bayangin anak bungsu ya, Anak bungsu dia. anak bungsunya dikatakan oke, Mas Kaisang sudah saatnya nih memimpin sebuah partai anak-anak muda. Waktu itu kan masih anak-anak muda tuh ya. Iya. Kalau sekarang udah tua-tua. Nah, jadi iya, saya setuju tuh sama apa yang Anda katakan. Dan ini adalah sebuah hubungan yang timbal balik. Jadi, dan menurut saya benar bahwa
sangat lumrah. Pak Jokowi menyatakan secara serius kepada semua orang, sebetulnya yang dia tujukan pertama-tama adalah kepada semua anggota PSI. Bukan kepada publik dulu nih. Publik itu adalah audiens berikutnya. Kepada semua orang PSI, saya itu ada bersama kalian sekarang sampai 2029 nanti. Dan bukan saya bersama dengan kalian dan duduk-duduk sambil nimang-nimang cucu. Enggak, saya berada di sini untuk berjuang bersama kalian. Kalau perlu turun ke provinsi, ke kabupaten, perlu ke kota. Dan saya akan mati-matian. Masa itu dikatakan panik? Ini analis mana ini? Itu mungkin ya orang-orang yang punya sentimen tadi, Bang. Tapi saya mau bilang satu hal nih. Apa, Bang? Sekarang sebenarnya pertanyaan besarnya itu kan gini. Kalau gitu kenapa Guntur tuh harus sampai mengatakan itu di level terendah? Karena di mana logikanya bahwa sekarang Pak Jokowi berada di titik terendah dengan mengatakan itu, ya kan? Saya agak-agak lupa. Guntur juga mengatakan bahwa ini menunjukkan dia itu fokusnya masih pada kekuasaan politik ya, keluarga, bukan pada rakyat, bukan pada rakyat. Syahwatnya itu dia gunakan untuk mengejar posisi itu. Bahkan katanya presiden ketiga kali. Oh iya, apa? Ya dia bilang ini karena akarnya sebetulnya keinginan dia untuk menjadi presiden ketiga kali. Ini semua menurut saya mencerminkan sesuatu yang bukan sekedar analisis politik dia mengenai itu semua pernyataan hanya clickbait. Cara dia untuk mengajak masyarakat untuk sekarang membenci Jokowi dan membenci PSI. Jadi yang dibangun adalah apa yang disebut demonisasi. Ini kerjaan setan nih. Kerjaan setan itu maksudnya bukan setan beneran, tapi ini jahat nih Pak Jokowi ini. Melakukan ini semua dengan tujuan memenangkan keluarganya. Iya, dipersepsikannya begitu. Dibangun persepsi di tengah masyarakat bahwa ini semua adalah cara Jokowi untuk memenangkan anaknya, memenangkan keluarganya, dengan alasan-alasan bahwa saya akan berjuang buat PSI mati-matian gitu dengan pernyataan itu. Saya rasa alasan utama kenapa Guntur Romli itu sampai berkata-kata sekasar itu, sekeras itu, adalah karena justru dia yang takut. Kalau Jokowi sampai turun tangan lagi, maka itu akan menjadi sebuah kekuatan besar buat PSI. Akan seperti Anda bilang, Anda aja yang sebetulnya bukan pendukung PSI, bukan orang PSI, beda dengan saya, itu mengatakan kalau gini caranya, apalagi ditambah dengan Mat Ali dan seterusnya, ini betul-betul akan lolos nih. Dengan kata lain, Anda mau bilang pasti di atas 4. Dia juga begitu sebetulnya kan. Warsa juga begitu kan kira-kira. Nggak tahu, ragu-ragu dia. Nah, jadi dalam waktu 3 tahun, kalau Jokowi terus-menerus diidentifikasi masyarakat sebagai orang yang membawa PSI, orang yang memimpin PSI, maka kemungkinan besar orang akan jatuh cinta sama PSI. Mereka yang, nggak semua dari para pendukung Pak Jokowi itu akan sekarang memilih ke PSI. Taruh 20%, 30%-nya saja sudah berapa besar kan? Dan itu menakutkan buat Guntur sebagai orang mantan PSI. Betul. Anda harus ingat nih, Guntur itu adalah orang yang keluar dari PSI dan masuk PDIP. Gara-gara waktu itu Pak Prabowo datang ke sini, ke kantor PSI. Ya kan? Jadi dia marah sekali karena ternyata PSI meninggalkan Ganjar. Sebenarnya dia tetap berada bersama Ganjar. Padahal kan PSI dulu yang artinya yang pertama juga mengajukan Ganjar sebagai presiden. Iya. Awalnya ya PSI. Kalau mau dilacak ke sana ya, kan PSI bukannya sebetulnya begitu aja meninggalkan Ganjar. Kita mengajukan Ganjar tapi ditolak oleh PDIP. Betul. Dalam keadaan itulah kemudian Pak Prabowo datang. Nah, Guntur ini marah sekali dan dia keluar
Dan sejak saat itu dia menjadi orang yang terus-menerus menyerang PSI dan Jokowi. Padahal dulu dia adalah pendukung Jokowi tulen juga. Betul. Nah sekarang begitu dia melihat bahwa ini ada peluang nih buat Nyerang. dia untuk menyerang, tapi ada peluang bagi PSI untuk naik terus nih. Ya. Ini yang tidak akan bisa dicapai kalau nggak ada Jokowi di situ. Kalau misalnya Jokowi nggak ada, ya taruhlah Nasdem memang masuk gitu ya. Ada lagi barangkali dukungan dari taruhlah partai-partai lain gitu ya. Orang-orang yang melepaskan diri dari partai lamanya terus masuk ke PSI. Kalau cuma itu, ya mungkin bisa naik, tapi nggak akan sedemikian signifikan. Betul. Ya. Nah begitu sekarang ada Jokowi, ups dia bilang. Daya dongkraknya Daya besar, dongkraknya akan besar sekali. Iya, iya. PSI-nya naik dan Jokowi ada terus di situ. Dua nama yang sangat dia benci. Karena itu dia harus menyerang dengan mati-matian. Ya. Syukurnya cuman dia yang melakukan itu. Loh, Deddy Sitorus juga sering nyerang. Enggak yang sekarang. Kalau Oh, yang sekarang sekarang emang ya. nggak Belum ada. mungkin. Belum nggak? Ya, itu kan udah terjadi. Oh, si Hutahian siapa itu? Ferdinand. Ferdinand. Ya, itu orang nggak penting sama sekali. Bukannya PDI juga dia? Ya PDIP, cuman kan nggak di PDIP aja bukan orang penting dia Oh itu. iya iya iya. Ini beda dengan Guntur yang adalah juru bicara. Ya, biasanya kan seperti Anda bilang tadi kan. Biasanya Deddy Sitorus akan ngomong. Nah, Pitupulu, Adian ngomong. Iya. Mungkin Pandana Baban ngomong. Ini nggak ada satu pun ngomong. Iya iya iya. Semua menahan diri. Guntur maju sendirian. Kok ketawa dia? Dia kamu narasinya udah maju sendirian tadi. Nggak ada teman. Nggak ada teman. Dia pikir bareng-bareng pas lihat, loh kok Yang lain mana? Kan kita udah kompak gitu ya. itu. Maaf ya Mas Guntur saya. Karena dia teman lama saya. Siap, siap. Oke, Bang Ade. Mas Farsa, saya ingin merangkum sedikit tadi ya. Bang Ade itu sebenarnya ingin menggarisbawahi bahwa dengan pernyataan Pak Jokowi yang berapi-api dan mau turun gunung ini, yang katanya mau ikut ke daerah-daerah itu kan, itu menunjukkan adanya potensi ancaman pada partai lain. Itu yang saya sarikan dari pernyataan. Menurut Mas Farsa gimana? Benar nggak Pak Jokowi ini, dengan dukungan Pak Jokowi ini, PSI akan menjadi ancaman bagi partai lain? Ya saya sepakat, apalagi gini, saya sepakat Terutama PDI mungkin. Ya, ketika misalkan memang ruh PSI dan Jokowi itu jadi satu gitu loh. Ya. Jangan sampai istilahnya gini, Pak Jokowi itu memang kan sok merakyat, tapi PSI-nya masih di di atas terus gitu loh. Tidak ini Di itu atas kan apa? artinya Elit gitu loh. Jangan sampai elitnya itu yang ke bawah terus, justru mestinya justru yang ke bawahnya gitu loh. Karena ya itu sangat penting sekali. Kalau itu tidak berhasil dilakukan, saya kira sebenarnya persoalan ketika pemilu yang kemarin juga seperti itu kan. Sebenarnya kan beberapa dukungan dari waktu itu relawan Jokowi juga kan sudah ada gitu. Tapi sepertinya itu tidak di follow up dengan maksimal oleh pengurus, jadi akhirnya tidak berjalan dengan baik gitu. Padahal kan udah banyak. Ya saya berharap apalagi ini sekarang waktunya masih ada, masih 3 tahun lagi, artinya ruhnya disamakan, seinikan terus berjalan memang ke masyarakat, terjun dan kemudian memang dirasakan oleh masyarakat. Saya yakin itu akan jadi kekuatan yang besar dan bisa mengalahkan partai-partai yang ya mungkin tidak sampai mengalahkan tapi mengimbangi mengimbangi setuju. Seperti itu. Bang Ade, ada penutup? Saya bersyukur nih atas wejangannya Warsa. Masukan ini, otokritik ya, bukan otokritik, bukan orang masukan. dalam. Masukan. Enggak, dia masukan karena saya termasuk yang setuju ya. Karena Pak Jokowi itu dicintai rakyat bukan karena dia naik mobil mewah, dia tidak keluar negeri jalan-jalan, istri dan anak-anaknya. Ya walaupun beberapa kali juga sih tertangkap kamera memiliki mungkin tas mahal dan seterusnya. Cuma kan day by day, hari ke hari, kita melihat bagaimana dia itu belusukan. Itu betul-betul adalah ciri cerminan dari seorang pemimpin yang merakyat, yang barangkali tidak bisa saya lakukan, tapi saya tetap akan berusaha menirunya untuk
terus dekat dengan rakyat, mendengarkan rakyat gitu ya. mendengarkan rakyat, memperjuangkan hak-hak rakyat. Karena kayak kemarin kan saya ingat sekali gimana teman-teman PSI itu memperjuangkan BPJS yang gratis ya, bebas ya. Sayangnya kemudian tidak lagi dibicarakan ya. Tapi ada beberapa program teman-teman PSI itu yang sangat merakyat, sangat memang ditujukan untuk kepentingan rakyat. Bukan dalam rangka mencari muka ya atau mencari suara, tapi betul-betul karena teman-teman itu care. Jadi ada itu rohnya Pak Jokowi itu ada di banyak diri teman-teman PSI. Kalau itu bisa dilakukan, plus juga tambahan dukungan dari masuknya teman-teman Nasdem atau partai-partai lain ya, dan juga kepemimpinan, jangan lupa Mas Kaisang ini adalah menurut saya sebagai orang PSI itu contoh calon pemimpin yang menurut saya bisa diharapkan menjadi Kenapa, Bang? Kemampuan, kapabilitas, kemampuannya ya. Dia care. Dua anaknya Pak Jokowi, baik Gibran maupun Kaisang, dan mungkin yang perempuan siapa istrinya Bobby, itu ya orang Solo yang di Solo tuh dia bukan orang kaya yang berjarak dengan masyarakat. Bayangkan sampai sekarang orang masih mengantri mau bertemu dengan Pak Jokowi. Itu kalau bukan dia merakyat, saya nggak tahu lagi apa penjelasannya. Dia sincere, tulus. Jadi ya mudah-mudahan. Ini bukan karena saya tidak ingin, saya pikir baik sekali apa yang dikatakan Warsa. Bukan untuk mengalahkan yang lain-lain, tapi untuk mengimbangi. Tapi memang tidak bisa tidak, kalau suara PSI naik, taruhlah sekarang jadi 7% lah ya. Tadinya kan nggak sampai 3%, naik ke 7%, itu pasti ada suara partai lain yang diambil. Dan itu yang barangkali paling ditakutkan oleh Guntur. Jangan-jangan yang diambil yang dari PDIP. Karena memang ininya sama ceruknya, Bang. PSI dengan PDI itu dianggap satu himpunan. Satu himpunan. Ya mungkin. Ya maaf ya. Kalau kita nanti mengambil dari PDIP. Mau nggak mau larinya ke sana. Oke, Mas Warsa cukup? Kan nggak mungkin dari PKS ya. beda ininya, irisannya, Bang. Cukup, Bang Ade? Ya, siap. Oke, terima kasih Bang Ade, Mas Warsa. Baik, penonton Cokro TV, kita ketemu lagi dalam program Bocor Kasar berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.